Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya. Kembali lagi bersama Ibu pada pelajaran tematik tema 1. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian kamu persiapkan buku tulis, buku paket, dan alat tulisnya. Oke, kali ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 4, pembelajaran yang kelima. Materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Yang kedua, merawat lingkungan sekolah. Yang ketiga, memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian. Kamu bisa lihat buku paket halaman 215 ya. Ayo kita membaca perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan umbi. Ya, sekarang mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Lanjut kita baca halaman 216. Spora ya, coba kalian perhatikan gambar daun tumbuhan paku-pakuan ya. Nah, tentunya kalian pernah melihat daun paku-pakuan ya. Nah, di bagian belakang daun terdapat bagian yang bulat ya. Nah, bagian tersebut disebut kotak spora. Di dalam kotak spora terdapat spora. Spora tidak dapat dilihat secara langsung ya. Nah, untuk melihat spora kalian harus menggunakan mikroskop. Nah, sebenarnya spora adalah alat perkembangbiakan ya. Kotak spora yang sudah matang akan pecah sehingga butiran-butiran sporanya berterbangan. Spora yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur ya. Tentunya kalian sudah tahu ya tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Ayo lakukan mempraktekkan dialog ya. Kamu bisa mempraktekannya bersama temanmu. Nah, itu ada juga contoh gambar tumbuhan paku ya. Nah, kamu bisa mempraktekannya dialog bersama temanmu. Sampai halaman 217. Ayo berdiskusi membahas arti kata-kata sulit. Tanaman. Arti katanya tumbuhan yang biasa ditanam orang. Nah, sejuk. Arti katanya apa? Ya. Kamu bisa menanyakannya kepada temanmu atau kepada ayah atau ibu. Lanjut, ayah menulis teks dialog. Ya, kamu membuat dialog seperti halaman 216 ya, membuat dialog atau percakapan ya. Setelah itu ditulis dalam bentuk paragraf ya.
Lanjut halaman, ayo mencoba mengelompokkan tumbuhan berdasarkan cara berkembang biaknya. Nah, ini di sini ditulis nama tumbuhannya apa, berkembang biaknya dengan apa, biji, apa tunas, apa umbi, apa spora. Dilanjut, ayo mengamati merawat lingkungan sekolah ya. Kalian baca dulu. Ya, di situ ada gambar bekerjasama merawat tanaman di sekolah ya, dibaca halaman 218. Lanjut ke halaman 219. Setelah membaca, ayo lakukan menyusun regu atau kelompok piket. Ya, nama kelompoknya apa? Nama anggotanya siapa? Tugasnya apa dalam piket? Ya, misalnya menyapu atau mengepel atau apa, ya. Lanjut, ayo memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian. Nah, nanti di sini ada video tutorial dari Ibu. Oke, pada pembelajaran 5 seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran 3 ya, tema 3, subtema 4. Sekarang pembelajaran 5 ya, tentang memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran 3 ya, tentang pembagian 3 angka dan 1 angka. Nah, ini bedanya tentang soal cerita ya. Kalian bisa lihat di buku paketnya halaman 219 ya. Seorang pedagang buah memiliki 354 jambu biji. Pedagang itu ingin membagi jambu bijinya menjadi 6 kantong plastik. Berapa banyak jambu biji yang ada di dalam tiap kantong? Nah, kita tulis dulu pembagiannya, yaitu 354 jambu biji dibagi 6 kantong plastik. Tulis 354 dibagi 6. Kita susun lagi ke bawah. 3 dibagi 6 tidak dapat ya. Tidak dapat atau tidak bisa. Lanjut ke 35 dibagi 6. 35 dibagi 6 artinya 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 35. Ya, mendekati 35. Nah, kalian bisa lihat di perkalian 6 ya. 6 kali berapa yang hasilnya mendekati 35 ya. Dan tidak lebih dari 35, yaitu perkalian 5 ya. Jadi 6 dikali 5 sama dengan 30 ya. 30 mendekati 35.
sama dengan 5 ya. 5 sisa 5. Nah, sisanya dari sini 30. 35 dikurang 30. Hasilnya 5. Jadi 35 dibagi 6 sama dengan hasilnya perkalian 5. Perkalian 5 itu 30, sisanya 5. 35 dikurang 30 sama dengan 5 ya. Kita tulis 30-nya. Tulis di sini. 5-nya tulis di sini. Kita kurangkan, yang 4 diturunkan, 5 dikurang 0, 5, 3 dikurang 3, 0. 0-nya tidak usah ditulis. Nah, lanjut. 54 dibagi 6 sama dengan berapa? Artinya 6 dikali berapa? Yang hasilnya 54 ya. 5 dikali berapa? Kalian lihat, bisa lihat di tabel perkalian 6 ya. 6 dikali 9 ya. 6 dikali 9. Kalian tulis 54-nya di sini, 9-nya di atas. Kurangkan 54 dikurang 54, hasilnya 0. Nah, jadi 354 dibagi 6 sama dengan 59. Kita tulis di sini 59 ya. Oke. Nah, jika masih ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan ya. Sekian dari Ibu. Untuk latihannya, kerjakan halaman 220 di buku tulis. Caranya bersusun panjang seperti ini ya. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan memberikan contoh operasi pembagian bilangan 3 angka dengan 2 angka ya. Kita tulis contohnya 640 dibagi 40. Kita susun ke bawah. Kita tulis dulu 6 dibagi 40 tidak dapat ya, atau tidak bisa. Tidak dapat atau tidak bisa. Lanjut ke puluhan. 64 dibagi
64 dibagi 40. Artinya 40 dikali berapa yang hasilnya mendekati 64. Dikali 1 ya, sama dengan 40. Sini tulis 1, sisanya 64 dikurang 40, 0 dikurang 4, 6 dikurang 4, 2, sisanya 24 ya. Kita tulis di sini 40-nya di sini, satunya di atas. Kita turunkan nolnya, 4 dikurang 0, 4, 6 dikurang 4, 2, 240. Sini tulis 240 dibagi 40. Ya, artinya 40 dikali berapa yang hasilnya 240. Kita kalikan saja. Angkanya saja ya, nolnya diabaikan dulu. 4 dikali berapa yang hasilnya 24 ya. Jadi 4 dikali 6. 4 dikali 6 hasilnya 24. Jangan lupa nolnya jadi 240 ya. Hasilnya adalah 6. Tulis di sini 240-nya. Hasilnya 6, tulis di sini. 240 dikurang 240 hasilnya 0. Jadi 640 dibagi 40 sama dengan 16. Oke, jika masih ada yang belum mengerti silahkan ditanyakan. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.